Selamat sore, sahabat kebenaran, dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti acara kami kembali. Dan kami kembali hadir, yaitu acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Seperti biasa, dari pukul 15 sampai 16 sore nanti. Baik, kami akan mengangkat satu topik yang tentunya berhubungan dengan topik yang sangat penting tentunya, berhubungan dengan kekristenan. Dan seperti biasa, di sini sudah ada Dr. Leo. Selamat sore, Dr. Leo. Ya, sebagai narasumber kita semuanya. Ya. Selamat sore. Di sini kita semua. topik yang kita angkat adalah hubungan COVID-19 dengan rapture. Ya, dua-duanya adalah topik yang sangat penting ya. Baik, Dokter ya. Baik. Dan kita gabungkan pada sore hari ini. Iya. Nah, apa saja hubungannya, nanti Dr. Leo akan menjelaskan lebih lanjut pada kita. Seperti biasa, saya ingatkan kembali kepada sahabat kebenaran semua, apabila Anda punya pertanyaan atau komentar, silakan langsung ketikkan saja di live Facebook di bagian komen, ataupun apabila Anda ingin menghubungi kami, silakan langsung saja menghubungi kami di WA call kami di 0811 9222 313 0811 9222 313. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja, saya persilakan pada Dr. Leo untuk menjelaskan kepada kita mengenai topik kita pada sore hari ini. Silakan, Dok. Oke, selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun Anda semuanya berada. Ya. Kita tahu sekarang kita semua terkurung di rumah, bukan cuma di Jakarta, ya, bahkan di tempat-tempat yang lain. Bahkan di negara lain, ya, di Amerika saja, New York jalanannya kosong. Gitu. Oke, nah itu semuanya gara-gara virus yang diberi nama COVID-19, ya, COVID-19, Coronavirus Disease, ya, 19. Oke, jadi apa hubungannya dengan orang Kristen dan apa hubungannya dengan rapture sebenarnya? Nah, jadi kalau virus ini nggak terlalu banyak disampaikan, dijelaskan lagi karena ini sudah banyak sekali penjelasannya di HP YouTube. kita, di YouTube, di mana-mana ini ya, gambarnya segala macam, ya toh. Betul. Nah, kelihatannya juga ini virus yang muncul tidak terantisipasi, artinya tidak ada semacam menyiapkan penangkalnya loh, segala macam, tiba-tiba dia ada menyebabkan kekacauan seluruh dunia, boleh dikatakan, ya, kekacauan seluruh dunia. Nah, yang menarik lagi itu adalah jikalau kita hubungkan dengan kekristenan, yaitu kita hubungkan virus ini dengan peristiwa yang sangat besar yang orang Kristen nantikan itu. Betul, yaitu rapture, ya toh, rapture. Nah, pertama-tama saya ingin ajak pemirsa sekalian untuk melihat rapture dulu. Banyak orang kasih tahu saya, Pak, di Alkitab saya cari rapture tidak ada katanya. Begini, jadi rapture itu bahasa Latin. Ya. Rapture itu bahasa Latin yang artinya terangkat, gitu. Ya, terangkat. Jadi rapture itu bahasa Latin sebenarnya, ambil dari bahasa Latin yang artinya lift up. Jadi being lift up, jadi terangkat, gitu. Ya. Nah, ini kita lihat bahwa itu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, bisa kita baca di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Baik. Oke, silakan Saudara Evan membacakannya. Baik, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia.
Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 18, karena itu hibunkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Nah, di ayat yang ke-17 itu ada kata, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah mati duluan. Ya, akan diangkat katanya. Nah, ini kata diangkat inilah bahasa Latinnya itu rapture. Ya, jadi kita akan diangkat. Ini momen di mana bunyi sangkakala dalam sekejap mata, ya. Orang yang hidup ini tiba-tiba berubah, ya, dan hilang semuanya. Bukan berubah terus masih bisa dilihat-lihat begitu. Betul. Ya, dan hilang. Ya. Nah, berapa cepat dia berubah dan hilang? Kita bisa lihat di 1 Korintus pasal yang ke-15, ya. 1 Korintus pasal yang ke-15, ya. Di situ ada ayat dari 51 dan 52. 5152 ya. 1 Korintus 15 ayat 51 52. Silakan. Baik. 1 Korintus 15 ayat 51-52 demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semuanya akan diubah. Iya, diubah dalam sekejap mata. Wah, gitu aja itu. Jadi kita sudah berubah ya pada bunyi nafiri. Tadi di 1 Tesalonika dibilang sangkakala, ya sama itu barangnya ya. Jadi ada tiupan ya, malaikat ya, tiba waktunya sebenarnya. Nah, ini dunia berakhir belum ini? Oh, belum ya. Ini kan hanya sebagian orang saja yang terangkat, yang hilang. Nah, di dunia ini apa yang terjadi? Ya masih ini business as usual ya. Jadi tidak ada persoalan ini. Nah, karena tidak dikatakan bahwa kiamat atau apa, no, bukan itu. Jadi tidak. Ini hanya orang percaya ya, yang terangkat gitu, terangkat ya. Nah, ini terangkat, diambil oleh Tuhan. Nah, sebenarnya kalau kita telusuri ya, inilah yang dimaksudkan oleh Alkitab, oleh Tuhan, bahwa ia datang seperti pencuri ya. Seperti pencuri. Nah, datang seperti pencuri. Aja kita lihat lagi di 1 Tesalonika pasal 5 ya. 1 Tesalonika pasal 5 di situ ada ya katanya ya. Ayat 1 ya 2 ya. Ayat 1 dan 2 dulu. Ayat 1 2 saya bacakan ya. Ayat 1 2, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, hari Tuhan datang seperti pencuri. Nah, itu datang seperti pencuri. Artinya sifatnya seperti pencuri itu tidak diketahui oleh yang punya rumah ini, ya, karena pencuri ya. Ada sesuatu yang diambil. Ini apa? Jadi ada sesuatu yang diambil. Kalau pencuri datang, lihat-lihat doang gitu. Itu bukan pencuri. Berarti ini ada sesuatu yang diambil. Ya. Kemudian yang punya rumah tidak tahu. Betul. Ya. Ada sesuatu yang diambil. Jadi ada yang datang
ada sesuatu yang diambil, yang punya rumah tidak tahu. Jadi Yesus datang seperti pencuri. Nah, pertanyaannya, apa yang dicuri, gitu, apa yang diambil? Betul. Nah, apa yang diambil kalau kita connect lagi ke sebenarnya ini di atasnya kan tadi itu di pasal 4. Ini kan pasal 5 nih. Betul. Pasal 5 ayat 1 dan 2. Ya. Di pasal 4-nya itu yang di atasnya 17. sebenarnya ini kan bukan, ini kan ini yang pasang pasal ini si Stefanus ini yang pasang pasal ini kan dia potong begini. Padahal ini kan satu surat. Jadi atasnya itu sudah memang dikasih tahu bahwa akan ada terjadi apa rapture, pengangkatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan seperti pencuri, itu rapture itu. Ya. Yang Yesus datang terangkat. Jadi diambil ini ya. Nah, tiba-tiba sejumlah orang hilang ini. Hilang, ya toh. Yang pasti tidak ada saya nih yang hilang dulu gitu. Betul. Ya. Tiba-tiba hilang. Makanya orang seringkali bilang, apa soalnya nih Tuhan Yesus datang ya? Oh, belum. Kalau masih ada saya, bilang di Jakarta itu belum datang ya. Kalau cari saya tidak ketemu lagi, itu mungkin datang gitu ya. Nah, Saudara, jadi ini diangkat nih, ya terambil oleh Tuhan, terangkat. Itulah yang datang seperti pencuri gitu ya. Nah, kemudian gini, ada lagi yang kisah rasul ya, yang datangnya tidak seperti pencuri, gini. Kisah Rasul pasal 1 katanya ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Ayat 11 ya. Demikian firman Tuhan. Dari 10 lah, tanggung 10 ya. 10, Dari 9-9-nya ya. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik. Ini nih. Memang kok ya, jadi itu di Zakaria. Ya, Zakaria. Ya. Zakaria pasal ini ya. Katanya ini kakinya akan menginjak ini. Kakinya. Zakaria 14. Zakaria 14 ya. Zakaria pasal 14 ayat 4. Ayat 4 ya. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ini lihat. Ini datang di Bukit Zaitun. Waktu Tuhan Yesus naik di mana? Di Bukit Zaitun. Wah, pas sekali ya Pak Ya, ya. jadi pada waktu Tuhan Yesus naik di Kisah Para Rasul itu di Bukit Zaitun. Di kitab Zakaria ini pasal 14, di situ sudah dinubuatkan nanti akan datang kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun dan bukit itu akan terbelah dua. Wah, ya, sebagian ke utara, itu gempa bumi dahsyat itu secara literal ya Pak ya. Ya betul. Nah, ini dia ya. Jadi sekarang ini memang ya, ini berarti gini loh. Ya, ini mesti difahami loh. Ini berarti ada dua macam kedatangan. Ada dua macam. Ini seringkali orang ini ya. Berarti gini, ada kedatangannya yang sebenarnya itu bukan kedatangan. Kita yang dicuri, dinaikkan, ya tidak perlu dia datang gitu. Dia ambil gitu. Jadi ya sekejap mata yang ada ini hilang gitu. Terus yang dikatakan yang di Kisah Para Rasul seperti kamu lihat dia naik, begitu dia turun di kakinya berjejak di Bukit Zaitun, itu satu lagi. Berarti yang pertama ini di awan-awan ya Pak ya. Yang pertama itu di awan. Yang di 1 Tesalonika itu nggak lihat dia, nggak lihat gitu. Nggak lihat ya, nggak ada orang di dunia nggak lihat ya. Hanya orang yang percaya kepadanya, orang yang ya sungguh-sungguh selamat itu hilang aja, terangkat. Ya,
Yesusnya tidak lihat. Menyongsong dia di angkasa di sana, di awan-awan di angkasa. Ya. Nggak ada lihat gitu. Nah, terus yang datangnya di Bukit Zaitun, kakinya berbejejak di situ yang Ya. ada katanya setiap mata memandang kepadanya, setiap lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Ya, itu. Nah, yang menikamnya akan memandang kepadanya katanya. Bagaimana Itu ya. bisa, Pak? Itu 2000 tahun yang Itu lalu. dia. Iya. Itu pada kedatangannya yang Kedua. itu ya. Jadi sekarang begini. Nah, kalau begini, waduh. Saya bilang kasusnya itu mirip dengan ini. Kita orang Kristen ini harus cerdas dan super hati-hati menafsirkan, melihat Alkitab. Ya. Karena orang Yahudi sudah pernah bikin kesalahan besar, orang Yahudi. Karena di dalam kitab Perjanjian Lama dinubuatkan Mesias akan datang. Ada banyak ayat yang mengatakan dia datang, dialah raja segala raja, dia datang sebagai anak raja dan lain sebagainya. Betul. Nah, terus ada lagi ayat yang berkata dia akan seperti hamba, ya toh. Hamba dan raja ini kan dua yang sangat-sangat berbeda, ya toh. Tolak belakang ini, ya toh. Satu raja, satu hamba. Ya, anak orang Yahudi agak saya bilang taledor ya. Ya, saya pikir kalau semua orang kalau ditanya, kamu mau Mesias yang hamba apa yang raja? Maunya yang mana? Raja, yang raja gitu. Nah, kita mau yang raja. Nah, orang Yahudi mau yang raja. Yang satu ini anak tukang kayu, nggak ada modelnya gitu. Ya, nggak ada potongannya gitu. Nggak ada modelnya ini. Ya, mana bisa mereka mau terima dia Mesias, nggak ada potongannya, nggak ada gayanya, nggak ada ini ya. Mukanya jelek kalau menurut kitab Yesaya. Ya. Mukanya jelek, gitu. Ya kalau mukanya cakep gitu, misalnya jadi Yerusalem idol gitu, ya masih mending ini apa mukanya jelek sesuai dengan kitab Yesaya. Bukan saya menghina tuh orang, saya bilang muka Tuhan Yesus tuh jelek itu foto itu bukan dia. Orang marah-marah sama saya, marah-marah. Lu kok pesuai itu menghina Tuhan Yesus? Lah itu Alkitab yang ngomong kok. Bagaimana ini ya enggak? Alkitab yang ngomong. Nah, itu, nah mereka mau mengharapkan yang jadi raja. Nah, itu malah menyebabkan akhirnya mereka menolak dia. Ya, mereka menolak dia karena nggak ada potongannya, ya nggak ada modelnya, yang begini ini. Nah, sekarang yang kita khawatirkan tuh begini. Orang Kristen ya salah berharap pada waktu kedatangan Tuhan. Ya, salah berharap gitu. Ya, lalu berharap kepada apa? Sekarang kita menantikan kedatangan Tuhan. Mereka berharap yang dia datang kelihatan begitu, yang kakinya berjejak di Bukit Zaitun, ya toh, yang semua lidah akan mengaku kepadanya Tuhan, bahwa dialah Tuhan, setiap lutut akan bertekuk itu, ya menyembah kepadanya. Lah, kalau itu sudah terlambat, gitu. Karena berarti gini, sudah ada terjadi pengangkatan terlebih dahulu, sudah terjadi rapture, gitulah. Itu kan begitu. Nah, kalau ada macam begini, yang mana duluan, mana belakangan, ya jelas. Yang rapture duluan. Yang rapture duluan. Nah, setelah rapture, ya toh, berarti gini, orang-orang percaya seperti orang Tesalonika kan ditulisin surat punya orang Tesalonika. Betul. Nah, orang Tesalonika yang percaya diangkat ya. Kalau waktu itu Tuhan datang. Kalau sekarang sih ya kita lah ini yang diangkat ya, kita diangkat. Nah, diangkat naik ke atas sana. Nah, di dunia ini kan tadi ini orang masih hidup nih, masih bisnis as usual, yang dagang, yang apa semuanya ini. Nah, diangkat ke atas, ya toh. Apa yang kerja apa di atas itu, ya toh. Nah, itulah kita lihat ada pesta anak domba, ya toh. Di situ ya ada pesta anak domba. Wow, ya toh. Sebenarnya pembagian hadiah, kemuliaan, semuanya itu. Nah, sementara di dunia apa yang terjadi? Di dunia ini terjadi itu yang ditulis dalam kitab Wahyu itu. Segala macam malapetaka itu. Waduh, ya. Ini COVID ini belum apa-apanya. Ya. Ini baru meninggal berapa puluh ribu? Lebih dari 11.000 ya, berapa ya? Ya hanya belum seberapa, ya. Belum seberapa. Nah, kalau kita baca malapetaka yang di dalam kitab Wahyu itu, ya, malapetaka kitab Wahyu itu, wow, ya, itu nggak main-main itu ya. Itu kira-kira sepertiga manusia akan mati di muka bumi ini, ya. Bayangkan dalam 7 tahun, berarti 1 tahun bisa matinya itu hampir 3 juta. 3 miliar, sorry. 3 miliar ya. Lah 3 miliar orang manusia mati dalam 7 tahun berarti
1 tahun itu hampir 1,5 miliar orang meninggal ya. Betul Jadi sekali. kerjanya nggak lain adalah kubur-kubur orang aja, bukan lockdown lagi gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini mengerikan. Ya jadi gini ya, kelihatannya kalau kitab Wahyu yang ada di tangan kita ini ditulis ini firman Tuhan ini. Ya. Pasal 1 dari kitab Wahyu itu adalah pengantar ya. Kasih tahu di mana itu ditulis dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pasal 2 dan pasal 3 ini adalah zaman gereja. Ya, di situ ada 7 jemaat. Ya. Pasal 2 dan pasal 4 inilah sebenarnya pengangkatan. Jadi mulai pasal 4 ya, itu pengangkatan. Nah, pasal 4 dari kitab Wahyu lihat tuh katanya. Ya, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Ayat 1 Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi apa? Sangkakala. Sangkakala, naiklah kemari. Ya. Jadi ini undangan untuk naik. Ya memang ini undangannya kayak naik undangan kepada Yohanes yang tulisnya. Tapi ini zaman gereja itu pasal 2 dan pasal 3. Ya. Dan setelah naik ke atas, nah ini ada banyak hal yang terjadi. Mulai Wahyu pasal 4 itu sebagian catatan tentang di atas sana, sebagian catatan tentang di bawah di sini. Ya. Nah, ini kitab Wahyu itu harus dipahami dengan demikian. Wow. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berarti sekarang ini kita perlu camkan ini ya. Ya. Ini musibah-musibah akan melanda manusia di muka bumi ini setelah pengangkatan yang jauh lebih dahsyat dari COVID-19. Wow. Ya, jauh lebih dahsyat ya. Segala bencana alam segala macam. Wah, waktu itu manusia susah ya. 7 tahun. Nah, kenapa? Karena itu tahun keamarahan Tuhan ditumpahkan. Amarah Tuhan tumpahkan. Ya. Mengapa Tuhan begitu marah? Mengapa Tuhan begitu marah? Karena manusia begitu bebal. Ya. Manusia itu begitu bebal. Ya. Nah, Pak Suhento, ya, orang tanya ini ya. Jadi yang terangkat itulah yang mengasihi Tuhan, ya, yang dikasihi Tuhan. Orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu bagaikan Raja Wali. Ya. Betul. Ia terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Waduh, luar biasa. Nah, lihat. Di Wahyu pasal 3 itu, wow, di ayat 10. Wahyu pasal 3, ayat 10, coba ya. baca. Demikian firman Wah, Tuhan. indah sekali ya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk bertekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Lihat. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Wah, menantikan Tuhan Yesus. Nah, kita tekun menantikan. Ya, saya kasih tahu ya. Topik terutama ya. Tujuan hidup bahkan terutama ya. Semangat orang Kristen ya. Ketekunan semuanya yang kita mesti jalani dalam hidup ini. Untuk apa sebenarnya? Untuk menantikan kedatangan Tuhan ya. Kita yang mati duluan, Tuhan belum datang, atau ya Tuhan datang, kita berhasil menantikan kedatangannya. Cuman itu. Nah, katanya ini tidak akan ini ya. Dia akan melindungi ya hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Wow, seluruh dunia. Ini COVID ini memang boleh kata seluruh dunia ini. Sampai ke kampung-kampung, ampun ya kampung-kampung. Ini ya seluruh dunia. Nah, sekarang gini ya. Jadi begini, apa hubungannya nih COVID dengan rapture? Kelihatannya COVID ini diizinkan Tuhan, pasti. Ya, betul. Ya, tidak ada satu ekor pun burung pipit jatuh kalau Tuhan tidak kasih izin. Nah, ini. Lah, kalau lu bertanya, kenapa Tuhan izinkan? Ya enggak. Tuhan izinkan karena Tuhan izinkan ya, bahkan ya iblis berkuasa itu Tuhan sudah izinkan. 7 tahun malapetaka itu Tuhan izinkan.
Tuhan izinkan. Nah, kenapa Tuhan izinkan halnya? Tadi ya, karena manusia bebal. Ya. Nah, karena manusia bebal, jadi Tuhan izinkan. Jadi iblis sebenarnya gini, setelah pengangkatan, ya, sampai nanti Tuhan datang kembali yang di Bukit Zaitun itu, ya, dari angkat sampai Tuhan datang Bukit Zaitun itu, ini selang waktunya berapa lama? Nah, rupanya ya kita lihat itu ada di dalam Daniel, ya. Di dalam Daniel, ya toh. Daniel, ya. Ini kitab Daniel pasal yang ke-9 di situ, ya. Nah, Daniel pasal 9 ya, 27 ya, 27 aja. Daniel 9 ayat 27. Baik, demikian firman Tuhan Daniel 9:27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Itu raja yang jahat yang akan memerintah. Memerintah seluruh dunia ini. Raja yang jahat itu. Dan dia membuat menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 7 masa. Berarti, nah, ketika raja itu membuat hidup ini jadi berat, hidup ini jadi berat, begitu. 1 kali 7 masa itu hidup yang susah. Dan ini 7 tahun yang kesusahan ini sampai disebut ini masa kesusahan Yakub. Wah, masa kesusahan Yakub. Ini 7 tahun susah ini dibikin berat. Kalau kita lihat di Wahyu pasal 3, Wahyu pasal 3 lagi, ya, itu ayat 10 katanya. 10, ya. Wahyu pasal 3 ayat 10, demikian firman Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi yang tadi ya Pak ya. Jadi gini, Tuhan mengizinkan pencobaan atas seluruh bumi ini. Dunia, bahkan sudah mengokekan kekuasaan raja yang jahat itu. Siapa itu? Nah, itu dia, 7 tahun. 7 tahun. Tetapi untuk yang mengasihinya, yang menuruti firman-Nya, dan yang tekun menantikannya, dilindungi. Gimana cara dilindunginya? Diangkat. Diangkat. Dilindungi, diangkat. Jadi, sebelum 7 tahun si raja yang jahat itu berkuasa, itu terjadi pengangkatan. Nah, setelah terjadi pengangkatan, kemudian raja itu akan berkuasa di bumi ini. Tuhan mengizinkan dia mencobai orang di bumi ini. Nah, waktu itu, kenapa tadi saya kasih hint sedikit, disebut masa kesusahan Yakub. Betul. Ya, karena seluruh dunia akan membenci Israel waktu itu. Ya, semuanya akan bersekongkol, sampai yang di Wahyu pasal 16, itu ada perang Harmagedon itu, ya toh, sampai semuanya di situ, ya toh. Wow, katanya ini. Ayat berapa, Pak? Ayat 15. Nah, lihat. Ayat 15. Masih lagi, datang seperti pencuri kan ya, coba. Ya, saya bacakan Pak ya. Ya. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawan, itu terjadilah. Ini yang disebut-sebut sebagai perang Harmagedon itu ya. Perang Harmagedon. Har itu bahasa Ibraninya itu adalah gunung ya. Har ya, Har Magido sebenarnya. Harmagedon itu Har, Magido itu di dekat Yerusalem di sana itu ya. Jadi ini peperangan di sana gitu. Nah, jadi ya pemirsa semua di rumah, saya maksud kan begini ya. Dia punya timeline-nya, garis waktunya. Terjadi pengangkatan. Ya. Kemudian sebagian orang yang sudah terangkat, ini kecil jumlahnya, itu di bersama Tuhan, ya, di angkasa di sana, ya. Kemudian di dunia ini terjadilah malapetaka, berantakan habis semuanya. Dan
Tuhan sudah menyerahkan kepada raja yang jahat itu, menyerahkan kepada iblis untuk menguasai dunia ini, dan dia akan kelihatannya memobilisasi, mempengaruhi semua orang untuk benci kepada Yahudi. Dan terjadilah perang Harmagedon ini. Terjadilah perang Harmagedon, dan waktu perang Harmagedon ya awal-awalnya Israel mungkin bertempur dengan lumayan ya. Karena apa? Mengapa Tuhan mengizinkan Israel dihantam macam begitu? Kan sampai hari ini aja mereka nggak mau percaya Tuhan Yesus. Betul sekali. Ya, sampai hari ini. Nah, pada waktu semua orang di muka bumi ini sudah membencinya, sampai terjadi perang Harmagedon, ya, mereka masih belum mau mengakui bahwa Yesus adalah Mesias Tuhan. Adalah Mesias dan Tuhan itu. Nah, pada waktu terjadi perang Harmagedon itulah, Anda bisa bayangkan kalau semua negara datang menghimpitnya di situ. Nah, pada waktu dia ya kalah, ya, itu kalah bisa dipunahkan itu ya. Ada banyak negara yang udah mau punahkan Israel, hapus dari peta bumi segala macam itu. Sekali. Nah, pada waktu itulah mereka pikir nggak bisa lagi ya. Baru mereka bertobat secara massal. Ya. Bertobat secara massal, jadi Yesus ya. Engkau sebenarnya adalah Mesias kami yang kami, tetapi nenek moyang kami sudah ya menolak engkau, menyalibkan engkau. Mereka bertobat ya. Tolonglah kami sekarang ini. Barulah ada kerendahan hati minta tolong. Nah, waktu itulah yang saya sudah naik 7 tahun yang lalu itu ya, gimana Anda ikut naik nggak kemana? Ya, ikut naik ya. Nah, naik yang 7 tahun itu akan turun bersama Tuhan. Itu yang kakinya berjejak di Bukit Zaitun itu yang kita sudah baca ayatnya. Kakinya berjejak di Bukit Zaitun. Begitu. Jadi, nah waktu itulah menolong Yahudi ya. Dan kalau Tuhan yang sudah turun tangan, yaitu biar nuklir mau apa juga ya toh, nggak meledak dan dihabisin semuanya itu. Nah, waktu itulah sebenarnya dimulailah ini kerajaan anak Daud ya, kerajaan 1000 tahun, kerajaan Daud yang damai di bumi ini ya, mulai saat itulah. Nah, jadi ya kita ini tunggu yang pengangkatan. Nah, jadi sesudah pengangkatan akan terjadi malapetaka yang besar. Saya mau hubungkan itu. Lah, yang sekarang COVID-19 ini apa? Ini sebenarnya prolog. Ya toh. Ini diizinkan Tuhan ini ya. Diizinkan Tuhan kepada iblis ini menuju ke banyak hal ini. Ya toh. Karena apa? Ketika raja yang jahat yang di dalam kitab Daniel 9:27 dikatakan memerintah 1 kali 7 masa yang jahat itu, dia itu di Wahyu pasal 13 itu dikatakan itu dia itu sampai bisa kontrol orang tidak bisa jual, tidak bisa beli tanpa izin dia loh. Wah, bayangkan yang sangat berkuasa ya. Dari kota sampai ke kampung. Padahal enggak. 20 tahun yang lalu saya sudah seminar, saya berkata bahwa bagaimana caranya antikristus bisa kontrol orang nggak jual, nggak beli, tanpa izin dia. Adalah kalau sudah cashless society, kalau sudah tidak pakai uang cash lagi, ya. Tidak pakai uang cash. Kita punya uang sebenarnya yang harta milik kita tuh cuma nomor doang. Betul. Nomor, ya kan? Betul. Nah, kita kan nggak pegang apa-apa, nomor gitu. Ya nggak? Wah, Evan nih punya 200 juta nomornya doang, gitu. Jamie mungkin ya, atau 300 juta misalnya, nomor doang, nomor. Gitu. Nah, kita belanja nomornya makin kurang. Kemudian ada tambah pemasukan, nomornya tambah itu nomor aja. Kita cuma pegang nomor gitu. Ya fisik duitnya nggak ada kan? Betul. Nah, itu kalau sekali macet nggak bisa ditarik lagi gitu loh. Waduh, ya nggak. Ada masalahnya, nggak bisa tarik lagi, nggak bisa beli, ya nggak bisa beli sekarang ini. Kan kamu cuma pegang nomor, ya loh. Lalu sampai ke Alfamart ini, sebelah Grafe ada Alfamart. Sampai ke Alfamart ini, ya nggak, kad kamu tak ada lakunya katanya. Lah, mana bisa beli, mana bisa jual? Betul. Tanpa dia kontrol, ya loh. Kamu mesti, saya pernah dengar cerita ada seorang ibu yang kaya sekali, duitnya banyak sekali gitu. Banyak sekali kan ya. Ya ini bos ini ya. Sampai di Singapura nggak tahu apa ya. Semua cardnya diblokir. Lah, semua card diblokir, dia nggak bisa mau beli barang murahnya, nggak bisa, mau beli tiket nggak bisa. Wah ini ya.
Nah, kalau kita semua sudah pegang nomor saja, nah itu sudah tidak ada satu orang pun bisa jual atau beli tanpa seizin dia. Nah, itu ada di Wahyu 13 ayat 17 itu. Wahyu 13 ayat 17 ya. Demikian firman Tuhan, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi ya tidak ada orang bisa jual atau beli lagi tanpa seizin dia. Ya. Nah, jadi pemirsa ya di rumah begini. Jadi COVID ini ya Tuhan izinkan muncul untuk menuju ke situ. Menuju ke situ. Lihatlah ya. Wow, sekali COVID ini muncul katanya apa? Katanya kalau terima uang cash ini, wah itu mungkin bisa ada virus ini katanya ya. Oh, sampai ada yang ya. Oh, kalau dicuci takut kalau yang 100.000 sayang juga nanti luntur nggak bisa beli lagi kan ya. Waduh, dibersihkan dulu. Nah, sekarang akhirnya apa? Ini sekarang dunia menuju ke cashless ya, Pak, ya. Cashless ini ya, dunia ini sebentar ini. Sebenarnya tempo hari kan sudah mulai mau cashless ini ya. Betul. Tapi orang tuh nggak bisa lah, nggak mau lah ya. Bagaimana nih ibu-ibu jual sayur dia mau ya tuh pakai kartu gitu. Sekarang ini ya. Mau nggak mau ya, Pak, ya. Saya barusan ini dapat di lagi Toko Tani itu jual pupuk, 11 barang ini keperluan utama itu dijual itu pakai Gojek, kerjasama sama Gojek katanya. Wah, ini saya bilang ini dia. Nah, sekarang ini belanja kan pakai nomor aja kita di HP ini nomor ya. Ini belanja apa, beras ya atau telur ya segala macam. Ini tekan gitu. Oke gitu ya, dikirim katanya. Barangnya datang nanti pakai Gojek ya. Nah, angka tabungan kita kurang dikit gitu ya, itu cuma begitu aja. Ini menuju ke situ ini ya. Ini kelihatan. Ini COVID ini adalah testing antikrisis testing kalau saya bilang ya. Ya betul ya. Ini jalan nggak? Oh ya, ini sekarang menuju ke situ ya. Dan lagi ya ini menuju ke full control ya. Ini tapi habis ini bulan nih. Ini kelihatannya mau yang lebih besar dari ini lagi, ini baru bisa ini. Kenapa? Wah, sekarang ini Amerika itu kan negara demokrasi ya. Rakyatnya paling tidak mau dikontrol, nggak mau ya. Makanya ini COVID ini kali ini kena ini paling berat nanti bakalan Amerika ya dong. Eropa bukan yang berat. Nanti lihat aja. Italia kan cuma berapa ribu. Ini Amerika yang paling berat. Kenapa? Amerika ini kan sulit dikontrol ya. Negara demokrasi ya. Kalau Korea Utara gampang dikontrol. Kalau Amerika ini susah dikontrol ini ya. Nah ini ya, makanya nggak mungkin Amerika yang bikin virus ini, nggak mungkin ya. Masa dia bikin virus lalu dia nggak bisa kontrol gimana gitu kan? Itu repot sendiri kan. Nggak mungkin. Ini matinya banyak ini di Amerika, bakalan matinya banyak. Dan sekarang lagi digodok undang-undangnya memperbolehkan pemerintah untuk ini scan visual untuk tahu kamu ada di mana segala macam. Nah sekarang mereka itu ini loh, yang COVID positif itu dipasangin ya di kakinya sekarang, dipasangin di kakinya. Wow. Ya dipasangin di kakinya kayak dulu tuh pager tau nggak? Ya sebelum handphone kan ada apa pager itu, dipasangin itu. Jadi mereka mau monitor kamu itu pergi kemana gitu loh. Berinteraksi dan siapa saja. Betul. Gitu ya. Bisa sih ada yang nakal itu dibuka taruh di rumah dia lalu pergi ke pasar gitu. Tapi katanya itu nanti akan dihukum gitu. Jadi maksudnya pemerintah mau tahu dia. Nah ini menuju ini. Nanti semuanya akan dikontrol. Kalau Cina kontrol habis itu. Ya kontrol habis itu. Bayangkan ya, hanya berapa menit saja mereka mau cari di mana Evan itu, asal kamu di tempat umum itu pasti dapat gitu. Nah sekarang ini di Amerika kan diusulkan ini. Ini kontrol GPS. Waduh, kalau ini cuman visual kamera visual gitu ya yang visual, melihat mata ini muka itu ya. Itu sih masih memerlukan kamera dipasang di mana. Kalau kontrol GPS itu sudah pakai satelit gitu loh ya. Artinya apa? Kau di bawah terowongan juga tahu kamu sembunyi di bawah pohon, di bawah tanah ketahuan gitu. Pakai GPS itu. Wow, saya bilang. Nah, ini kontrol habis. Jadi kelihatannya COVID-19 ini ya, ini muncul diizinkan Tuhan.
diizinkan Tuhan. Karena apa? Kelihatannya masanya sudah mau tiba. Ya. Masanya sudah mau tiba, ya, yang pemerintahan oleh seorang raja itu. Yang di dalam Daniel pasal 9, seorang raja yang jahat itu, pemerintah yang mengontrol semuanya. Nah, yang dahsyat itu di pasal 13 itu, lihat itu di pasal 13 itu kan katanya kan semua orang harus menyembah kepadanya. Nah, ini yang ayat yang 15 itu, ayat 15. Saya bacakan kembali ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberi nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Iya, ini menyangkut iman. Begitu. Ini menyangkut iman. Nah, maka itu ya sekarang karena apa? Kalau iblis begitu galak bikin ini segala macam, tujuannya apa sebenarnya? Untuk disembah ya Pak. Untuk dia disembah, itu saja. Waktu Tuhan Yesus dicobain saja kan, ujung-ujungnya bilang apa? Jikalau engkau menyembah aku, itu yang dia mau. Jadi ya kalau kita lihat COVID-19 ini, ya ini Tuhan izinkan dan mengarah kemana? Yang mengarah ke ini pengontrolan semuanya itu, mengarah ke pengontrolan yang nanti pemerintahan seorang raja yang jahat itu. Nah, tetapi ya kita akan mengalami ini apa? Pembangunan infrastrukturnya sampai terangkat. Maksudnya bagaimana? Gini. Kan penganiayaan kan memerlukan kontrol habis ya toh. Artinya gini ya. Kontrol habis kan perlu infrastruktur ya, kayak inilah ya toh. Jadi GPS, kita akan merasakan itu nggak? Akan merasakan kesusahan awal. Ya sebenarnya COVID ini kesusahan awal ya, akan mengalami itu. Ini sebenarnya gini. Ini iblis membangun infrastruktur menuju ke kontrol habis dan penganiayaan. Karena kamu kan nggak mau dipasangin GPS, nggak mau dipasangin chip segala macam, nggak mau. Tapi nanti ya, ini sekarang demi kesehatan, pasanglah demi kesehatan. Semua nanti akan muncul pendeta yang ngajarin, nggak apa-apa kok. Ini kan masa ini kan demi kesehatan, gitu. Demi keamanan, demi kesehatan. COVID ini ya Pak ya. Ya ini akan menuju ke situ nanti. Kelihatannya demikian. Jadi Tuhan sudah izinkan itu terjadi. Ya. Baik. Waduh, seru sekali ya. Baik, sahabat kebenaran semuanya. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Dr. Liao ya, sangat dalam dan sangat menarik sekali tadi ya. Hubungan COVID ini dengan rapture tadi ya. Dan di sini sudah banyak masuk pertanyaan. Tentunya sebelum kita menjawab setiap pertanyaan yang masuk ya, Dr. Liao, kita akan ada satu iklan yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen Einstein Liao dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grace di 021 6471 4156 atau di nomor 0813 1586 3518. It's a song all the angels